Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya sama saya Indah Nurnadila, NPM 50236. Nah, materi yang kali ini akan kita bahas yaitu tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Nah, simak video selanjutnya ya, biar tambah paham. Nah, yang pertama yaitu pengertian standar proses. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi kelulusan dapat tercapai dengan sempurna. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 diketahui bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan dan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian pada proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi kelulusan. 1. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kurikulum ini merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelasnya, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif sehingga beberapa target mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Perubahan elemen standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 sudah sesuai dengan 5 prinsip. Perubahan kurikulum, baik prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, serta prinsip efisiensi. Pada kurikulum ini, kompetensi kelulusannya tidak hanya berfokus pada aspeknya saja. Yang kedua, standar proses pembelajaran kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan usia dini atau PAUD, SD, SMP, SMA, serta SMK. Yang ketiga, standar proses pembelajaran kurikulum paradigma baru. Pada kurikulum paradigma baru, yaitu salah satu kurikulum yang dapat diaplikasikan oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional kemudian akan dikaji ulang tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan. Kemudian ada tujuan standar proses. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan suatu pembelajaran baik semesteran atau tahunan. Yang kedua, dapat mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapainya, yaitu standar kompetensi suatu kelulusan. Yang ketiga, memudahkan kepala sekolah dalam memantau atau melihat keberhasilan suatu proses dalam pembelajaran di sekolahnya tersebut. Nah, ada fungsi standar prosesnya juga, yaitu 1. Mengendalikan suatu proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, alat untuk mencapai program yang sudah direncanakan oleh setiap intensitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang keempat, menjadikan acuan untuk guru yaitu sebagai perencanaan dan juga membuat program-programnya. Pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ini terdapat beberapa hal yang harus sesuai dengan standar proses. Yang pertama, alokasi waktu. Yang kedua, buku tes pelajaran. Yang tiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran juga dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan atau awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir
Proses pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Fokus pembelajaran diletakkan pada proses pembentukan pengetahuan dan juga pemahaman oleh siswa sendiri. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuannya sendiri dan dapat menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Nah, itulah tadi materi tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Apabila ada salah kata penyampaian atau materinya kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman.